Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, juga pemirsa Hikmat Pagi dimanapun berada. Hari ini Jumat 1 September 2023, kiranya kita tetap diberikan kesehatan, semangat juga sukacita yang daripada Tuhan. Mari sebelum kita menjalani aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan mendengar sapaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Lukas Anwar Kristianto. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk hari yang baru, bulan yang baru di awal September ini. Tuhan sudah menyertai di dalam kehidupan kami. Di dalam segala hal yang boleh kami lakukan Tuhan di dalam dunia ini. Engkau juga memelihara kami di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam situasi apapun. Tuhan, pimpin kami untuk menjalani hari-hari kami bersama Engkau. Jikalau pada pagi hari ini kami ingin melakukan kehidupan yang lebih baik Tuhan dari hari-hari sebelumnya. Kiranya Engkau juga berkati kami di dalam kami memuji Engkau, mendengarkan akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Hikmat pagi pada hari ini diberi tema GKI dan pelayanan misi. Nats terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang 8. Yang begini bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara. Saudara, mari kita menengok ke dalam tata gereja dan tata laksana GKI jika kita ingin mengenal GKI dan sejauh mana GKI terlibat dalam pelayanan misi. Dalam tata gereja GKI pasal 6 tentang kesaksian dan pelayanan, jelas tercantum bahwa pertama, GKI melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam masyarakat melalui perkataan dan perbuatan. Yang kedua, kesaksian dan pelayanan itu dilaksanakan secara pribadi dan juga bersama-sama. Yang ketiga, kesaksian dan pelayanan itu juga dilaksanakan GKI dalam kerjasamanya dalam kemitraan dengan gereja-gereja lain, dengan pemerintah, dan juga dengan masyarakat. Selanjutnya, kesaksian dan pelayanan yang tercantum dalam tata gereja ini diatur pelaksanaannya dalam tata laksana GKI pada pasal 59-62 dengan perincian sebagai berikut. Pasal 59 memberi penjelasan tentang apakah yang dimaksudkan dengan kesaksian dan pelayanan. Itu menjelaskan soal pengertiannya. Lalu pasal 60 memberi penjelasan tentang aneka macam kegiatan kesaksian dan juga pelayanan yang dilakukan. Pasal 61 memberi penjelasan tentang siapa saja yang wajib melaksanakan kesaksian dan pelayanan itu. Dan pada pasal 62 diberikan penjelasan tentang bagaimana kesaksian dan pelayanan itu dilakukan. Saudara, apabila kita mengacu kepada tata laksana GKI pasal 60 yang memberi penjelasan mengenai aneka macam kesaksian, kegiatan, dan juga pelayanan, kita akan menjumpai tulisan seperti ini. Kesaksian dan pelayanan dilaksanakan antara lain melalui kesaksian dan pelayanan pribadi, termasuk pekabaran Injil, pendirian pos jemaat, serta kesaksian dan pelayanan di bidang-bidang pendidikan, ekonomi, politik, hukum, keadilan, kesehatan, seni, budaya, dan ekologi. Maka kita diyakinkan bahwa GKI sebagai gereja Tuhan benar-benar ingin mewujudkan tugas panggilannya seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja.
Saudara perhatikan baik-baik bahwa tugas untuk melaksanakan kesaksian dan pelayanan itu dibebankan di atas bahu anggota jemaat, baik itu secara pribadi maupun bersama-sama. Itu berarti bahwa tidaklah benar jika anggota jemaat beranggapan bahwa hanya majelis jemaat saja yang wajib melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Sebab sesungguhnya pelayanan misi adalah tugas kita bersama. Saudara, pelayanan misi adalah pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang percaya bagi kemuliaan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur boleh berjemaat di GKI. Kami bersyukur memiliki sinode gereja yang begitu rindu untuk mewujudkan pelayanan, untuk menjalankan amanat agung Kristus itu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami sebagai umat percaya, khususnya di dalam kemitraan atau di dalam berjemaat di GKI, kami juga boleh terlibat, berpartisipasi aktif untuk memberitakan Injil, sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan semakin dikenal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas hari ini dalam anugerah Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia setiap